Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk melanjutkan pengajian kita membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bimbingan kepada keyakinan beragama yang benar, ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Al-Imam Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di pertemuan ke-139 bagian ke-19 dari iman kepada para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar yang tidak dimiliki oleh yang lain dari para rasul. Yang pertama Isra Mi'raj, yang kedua beliau diutus kepada seluruh nabi dan rasul, kepada seluruh bangsa jin dan manusia. Kemudian yang ketiga ini beliau penutup seluruh nabi dan rasul. Kemarin kita sudah baca dalilnya surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Beliau adalah, ya, disebut namanya Muhammad, disebut namanya Muhammad, dan penutup para nabi. Beliau adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ya, kemarin sudah kita baca juga hadis, ya, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi sesudahku. Kata Syekh Shalih di halaman 225, wa ma'na khatmin nubuwah binubuwatihi alaihi salatu wassalam. Arti kenabian itu ditutup dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Anahu la tabda nubuwah wala tusyra' syariah ba'da nubuwatihi wa syir'atihi, bahwa tidak akan muncul satupun nabi sesudah kenabian beliau, tidak akan disyariatkan satupun syariat setelah syariat beliau. Ya, tidak akan muncul satupun nabi sesudah kenabian beliau, dan tidak akan disyariatkan satupun syariat sesudah syariat beliau. Wa amma nuzulu Isa alaihi salam fi akhir zaman fala yunafi dzalik. Bagaimana, bukankah Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun ke tengah-tengah umat manusia? Maka turunnya beliau Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman itu tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW itulah Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Kenapa? Li'anna Isa alaihissalam idza nazal innama yata'abbadu bi syari'ati nabiyina sallallahu alaihi wasallam duna syari'atihil mutaqaddimah. Karena Isa alaihissalam beliau ketika turun nanti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan syariat Nabi kita. Jadi beliau menjadi umat Nabi kita, menjalankan syariat
Nabi kita Muhammad SAW duna syariatihil mutaqaddimah, bukan menggunakan atau menjalankan syariat beliau sendiri yang lebih dulu sebelum syariat Nabi kita. Kenapa? Li'annaha mansukhatun, karena syariat beliau, syariat Nabi Isa itu sudah mansukh, sudah tidak berlaku. Fala yata'abbadu bihadhihi syariati usulan wa furu'an, sehingga Nabi Isa nggak akan ketika turun nanti di akhir zaman itu menjalankan syariat beliau, sudah mansukh, sudah dihapus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik usul maupun furu, baik pokok-pokok syariat ataupun cabang-cabang syariat. Isa alaihissalam di akhir zaman nanti ketika turun tidak akan memakai atau menjalankan syariat beliau sebelum Nabi Muhammad diutus dulu, tapi akan menggunakan dan menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau terhitung jadi umatnya Muhammad SAW. Tapi fayakun khalifatan li nabiyina SAW hakiman min hukami millatihi baina ummatihi. Beliau Isa alaihissalam akan menjadi khalifah, akan menjadi khalifahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pelanjut estafet kepemimpinan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau akan menjadi hakim min hukami millatihi baina ummatihi. Beliau akan menjadi hakim dari hakim-hakim millah ajaran Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fahadha nabi al-khatim lil anbiya salawatullah wassalamu alaihim ajma'in. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penutup seluruh nabi. Qad bu'itsa bi khairi kitab. Beliau itu telah diutus membawa kitab suci terbaik. Wa atam syariah. Beliau diutus membawa syariat yang paling sempurna. Wa afdali millah, beliau diutus membawa ajaran yang paling afdal. Wa akmali din, beliau diutus membawa agama yang paling sempurna. Semua nabi dan rasul agamanya Islam. Ya, tapi dari Islam yang dibawa oleh semua nabi dan rasul itu disempurnakan di kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa'a bi syari'atin kafiyatin li hajatil khaliqati fi kulli zamanin wa makanin ila an taquma sa'ah. Beliau datang membawa syariat yang mencukupi semua kebutuhan makhluk terhadap syariat di setiap zaman, di setiap tempat, kapanpun, dimanapun, siapapun, ila antaku masa, sampai hari kiamat. Kamu labihi abdun nabiyyin, melalui beliau maka rantai kenabian itu sempurna. Fala nabiyya ba'dahu, sehingga tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Ini satu pelajaran buat para kepala-kepala negara, para raja-raja, para perdana-perdana menteri, para presiden-presiden, ya, para khalifah, ya, para raja dimanapun, para kepala negara, para pemimpin negara dimanapun. Nabi Isa, nabi, ya,
Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang pernah diutus oleh Allah membawa syariat, membawa kitab suci, yang zaman itu siapa yang menolak syariat beliau, siapa yang menolak kitab suci Injil yang beliau bawa, maka kafir, neraka kalau sampai mati nggak tobat. Beliau yang dijamin surga, ternyata ketika nanti turun di akhir zaman saja menjadi hakim, menjadi kepala umat, menjadi pemimpin, menjadi khalifah umat Muhammad SAW ini, memberjalankan hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak gengsi, ya, nggak kemudian memprioritaskan akalnya, kecerdasannya, kepinterannya, kehebatan kepemimpinannya, enggak. Ya. Beliau dengan tawadhu, dengan ketundukan yang penuh menjalankan syariat Nabi Muhammad untuk memimpin umat manusia. Lah, kepala-kepala negara zaman sekarang itu pinternya kayak sepiro, ya. Ono jaminan surga buat mereka? Enggak ada. Pernah dapat wahyu dari Allah? Belum pernah. Pernah dapat kitab suci dari Allah? Siapa yang tidak mengikuti kitab sucinya maka kafir, mati masuk neraka? Belum pernah. Ngopo menyombongkan diri, nggak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW? Apa nggak mau menjalankan syariat Nabi Muhammad? Ya, malah menyombongkan, ya, undang-undang bikinannya, syariat bikinannya. Nah, itu namanya orang yang tidak tahu diri, ya, orang yang tidak tahu diri. Ini pelajaran ini, ya. Jadi sebelum kita bicara juga kepada orang-orang Nasoro yang ngakunya pengikut Nabi Isa, supaya mereka itu mau mengikuti syariat Nabi Muhammad, kalau memang mereka jujur mengikuti Nabi Isa, harusnya mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa nabinya mereka yang mereka jadikan pimpinan, nggak gengsi ikut syariat Nabi Muhammad. Kenapa mereka mesti gengsi? Belum kita bicara sama orang Nasoro, kita bicara sama pemimpin-pemimpin, kepala-kepala negara, raja-raja itu yang mengaku Islam, ya. Tiru itu Nabi Isa, pakai syariat Nabi Muhammad untuk mengatur umatnya, umat Nabi Muhammad ini, ya. Wa fis sahihain wa ghairihima min hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga dalam kitab-kitab hadis yang selain dua kitab sahih, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathali wa mathalul anbiya kamathali rajulin bana daran fa akmalaha wa ahsanaha. Perumpamaanku dibandingkan para nabi semuanya itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah, fa akmalaha, dia selesaikan pembangunan rumah itu, wa ahsanaha, dan dia bikin megah dan indah rumah itu, illa maudhi alabinah, kecuali satu tempat batu bata di rumah itu belum dia pasang. Dia bangun rumah megah, mewah, indah, tapi dibiarkan ada satu tempat batu bata, satu tempat hebel yang dibiarkan bolong.
enggak dipasangi, enggak diselesaikan. Faja'alan nasu yadkhulunaha, maka orang-orang yang masuk ke rumah itu yata'ajabuna minha, mereka terkagum-kagum melihat rumah yang dibangun itu. Yaqulun, tapi mereka mengatakan, laula maudi'al labina, rumah ini mengagumkan, mewah, indah, seandainya saja satu lubang tempat batu bata ini disempurnakan. Ya. Zada Muslimun, dalam Sahih Muslim, faji'tu, maka aku datang. Ya, fakhatamtul anbiya atau fakhutimatil anbiya, maka ditutuplah semua nabi. Ya, atau fakhatamtul anbiya, maka aku akhiri, aku tutup semua nabi. Wa fi sahihain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim aidha min hadits Abi Hurairah makna, wa fihi, dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari hadis Abu Hurairah semakna dengan itu, dan di dalam hadis Abu Hurairah terdapat kalimat faja'alan nas yatufun bihi, maka orang-orang berkeliling-keliling di bangunan rumah yang megah mewah itu, yaqulun hala wada'ta hadhil labinah, mereka ngomong kepada orang yang bangun rumah itu, hala wada'ta hadhil labinah, coba kamu pasang ya batu bata di posisi ini yang kamu nggak sempurnakan, nggak kamu selesaikan ini, coba kamu pasang. Fa'ana labinah, kata Nabi, batu bata yang belum dipasang itu aku. Ana khatamun nabiyyin, akulah penutup para nabi. Akulah penutup para nabi. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Bani Israil itu dulu selalu dipimpin, ya, dikepalai pemerintahan oleh para nabi. Ya. Masya Allah ya, kurang sayang apa gitu Allah subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel itu, ya kan. Kepala pemerintahan mereka itu selalunya para nabi. Raja-raja mereka itu para nabi. Bani Israel itu keturunan siapa? Ishak, Nabi Ishak ibn Ibrahim alaihi wassalam. Sedangkan keturunan Nabi Ismail itu yang diangkat jadi nabi ya cuma Nabi Ismail sama Nabi Muhammad SAW saja. Coba rentang waktunya itu jaraknya itu berapa juta tahun. Jadi Bani Israel itu dulu tasusuhum, dari kata siasah. Siasah itu politik. Kepala pemerintahan mereka itu selalunya para nabi. Kullama halaka nabi, setiap kali satu nabi mereka, pemimpin mereka itu wafat, khalafahu nabiyun, maka akan diganti dengan nabi yang baru. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan bahwasannya tidak ada lagi satupun nabi sesudahku. La nabiyya, ya, ini namanya lana filil jins, setelahnya nakiroh, ya, sehingga maknanya tidak bakalan pernah ada satupun nabi sesudahku. Kalau ada yang ngaku nabi sesudahku, datang sudahku ngaku nabi, maka jelas dia nabi palsu. Jelas dia nabi palsu.
Terus bagaimana yang memimpin umat beliau? Wasayakunu khulafa fayaksurun. Ya, akan muncul khulafa, para khalifah. Khalifah itu adalah sebutan untuk siapapun yang menjadi kepala pemerintahan bagi kaum muslimin atau bagi wilayah umat Islam. Itu disebut khalifah, mau dia raja, mau dia presiden, mau dia perdana menteri, yang penting satu Islam, dua dipilih secara syar'i, ditunjuk sebagai khalifah, ditunjuk sebagai kepala pemerintahan, kepala negara secara syar'i. Yang ketiga, sebagaimana dalam hadis Mahsan menjalankan syariat Islam bagi negaranya, bagi wilayah yang dia kuasai, yang dia pimpin. Itu disebut khalifah. Itu disebut khalifah. Ya. Itu disebut waliul amr. Ya. Fayaksurun, akan muncul para khalifah fayaksurun, dan mereka akan banyak jumlahnya. Isyarat bahwa nanti wilayah daratan kaum muslimin itu akan terpecah-pecah, punya khalifah sendiri-sendiri, punya khalifah sendiri-sendiri. Ya, ini Nabi sudah mengisyaratkan hal itu. Sehingga ayat dan hadis-hadis tentang kewajiban taat kepada khalifah di wilayah masing-masing itu berlaku. Ya, itu berlaku. Selama 3 syarat tadi terpenuhi. Sebagai khalifah, dia adalah kepala pemerintahan, ya, kaum muslimin atau di wilayah kaum muslimin, ya, ditunjuk, diangkat atau dibaiat oleh kaum muslimin secara syar'i, ditunjuk, diangkat sebagai khalifah secara syar'i, sebagai kepala pemerintahan secara syar'i. Yang ketiga, dia memberjalankan syariat Islam untuk rakyatnya. Maka itu khalifah wajib ditaati. Ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam Sahih Muslim, dalam hadis Mahsan ketika haji wada itu, ya, ma yaqudukum bi kitabillah, selama pemimpin itu, ya, mengatur kalian dengan kitabullah, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan kitabnya Belanda, dengan kitabnya, ya, Yunani, dengan kitabnya kerajaan-kerajaan Hindu kuno, ya, tidak masuk. Jelas-jelas Nabi SAW mengatakan bi kitabillah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala ra'aitu khataman fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu bidhatu hamam. Rawahu Muslim. Jabir bin Samurah, beliau mengatakan, aku pernah melihat cincin di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti telur merpati. Jadi di punggung Nabi SAW itu ada benjolan seperti telur merpati, itu cincin kenabian. Ya, itu yang dikenal dengan istilah cincin kenabian. Tanda kalau beliau nabi benar-benar. Wa qala al-Hafidz rahimahullah taala fi Al-Fath,
Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari beliau mengatakan qala Al-Qurtubi ittafaqatil ahaditsu tsabitatu ala anna khataman nubuwah kana syai'an barizan ahmar inda katifi al-aisar. Ya. Al-Qurtubi mengatakan hadis-hadis yang sahih sepakat memberitakan bahwa cincin kenabian itu adalah syai'an barisan, benjolan ahmar, benjolan berwarna merah, inda katifihi al-aisar. Katif ini apa ini? Ini apa namanya? Hah? Belikat. Ya, di belikat kiri. Ya, di belikat kiri. Qadruhu idza qulila qadr atau qadruhu idza qulila qadr. Ukurannya kalau diperkirakan bidatu hamamah. Ya. Qadruhu idza qulila qadru bidatil hamamah. Ukurannya kalau diperkirakan itu seukuran telur apa? Merpati. Wa idza kabura jamul yad. Ya, kalaupun agak besar maka segenggaman tangan. Wallahu alam. Tapi tadi hadis hadis Jabir bin Samurah tadi mengatakan ukurannya berapa? Sebesar telur merpati. Qala ulama asir fi dzalik anal qalb fi tilkal jihah. Para ulama mengatakan ya rahasia dari hal itu bahwa qalb ya apa ya qalb itu hati itu ada di situ tempatnya, arahnya di situ ya. Qala Suhaili rahimahullah Suhaili rahimahullah beliau mengatakan waqu khatamin nubuwah inda naghdhi katifihi sallallahu li annahu ma'sumun min waswasati syaitan wa dzakal mawdhi' yadkhulu minhu syaitan. Letak cincin kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam itu di belikat kiri ya, dan beliau maksum dari godaan setan, dan godaan setan itu masuk melalui, atau setan itu masuk menggoda manusia itu melalui tempat itu, melalui belikat kiri itu. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir, ini barakallahu fikum, ini munasabat namanya ya. Para ulama beristihad untuk mencoba makna dibalik kenapa cincin kenabian itu ada di situ. Yang menerangkan di situlah, di arah situlah tempat hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan itulah titik dalam tubuh, titik apa kena Bu? Bekamnya titik akupuntur ya. Itulah titik dalam tubuh masuknya, pintu masuknya setan ke tubuh manusia. Ini istihad para ulama untuk menerka apa dibalik posisi itu. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah beliau mengatakan fa min rahmatillahi taala bil ibad irsalu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada mereka. Ini rahmat dari Allah. Wa ma arsalnaka illa
rahmatan lil alamin. Nabi SAW itu rahmah. Ya. Tsumma min tasyrifihi lahum khatmul anbiya'il mursalin bihi. Kemudian di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, bahwa Allah menutup melalui beliau semua para nabi dan rasul. Wa ikmalid dinil hanif lahu, beliau menyempurnakan agama Islam untuk Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam untuk beliau. Waqad akhbarallahu tabaraka wa taala fi kitabihi wa rasulihi sallallahu fi sunnatil mutawatirah anhu annahu la nabiyya ba'dahu. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menghabarkan, demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang mutawatir, yang masyhur, telah menghabarkan bahwa tidak ada lagi satupun nabi sesudah beliau. Liya'lamu anna kulla man idda'a hadzal maqam ba'dahu fa huwa kadzdzabun afakun dajjalud dhal mudil. Supaya manusia semuanya tahu bahwa siapapun yang mengaku sebagai nabi atau rasul sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu orang adalah kadzdzab, pendusta, afak, pembohong besar, dajjal, ya, dhal mudil, orang sesat dan menyesatkan. Walau takharrafa wa sya'bada wa ata bi anwa'is sihr wa talasim wa niran jiyad. Walaupun orang yang ngaku nabi itu membuat cerita-cerita khurafat dan mendatangkan, menghadirkan berbagai macam bentuk sihir dan keajaiban-keajaiban, tolasim, mantra-mantra, bacaan-bacaan niranjiyat, fakulluha muhalun wa dhalal inda ulil albab. Maka semua itu adalah kemustahilan dan kesesatan belaka menurut ulul albab, menurut orang-orang yang cerdas, orang-orang yang beriman. Ya, ada orang beriman kok masih percaya sama nabi palsu, ya itu enggak cerdas. Ya. Oh, di Indonesia sudah berapa yang antum tahu? Coba cari di AI. Ya. Sudah berapa nabi dari Indonesia, yang ngaku nabi dari Indonesia itu sudah ada berapa? Siapa aja namanya kan? Ya. Ya, cari di AI nanti ya. Itu kan Dajjal itu, ya. Dajjal. Kama ajarallahu ta'ala ala yadil aswadil anasi bil yaman wa musalamatil kadzab bil yamamah minal ahwalil fasidah wal aqwalil baridah. Sebagaimana yang Allah berjalankan melalui tangan aswadil anasi di Yaman, Musailamah al-kadzab di Yamamah, berupa al-ahwalil fasidah, ya, budi pekerti yang rusak, akhlak yang rusak, wal aqwalil baridah, dan ucapan-ucapan yang kering, ucapan-ucapan yang kosong, ya, ucapan-ucapan yang enggak bermutu. Ma'alima kullu dhilubin wa fahmin wa haji annahuma kadziban dhalan la'anahumullah. Ya, perkara yang semua orang, yang setiap orang yang cerdas, setiap orang yang punya akal waras, akal sehat, tahu bahwa Aswad al-Anasi dan Musailimah al-Kadzab dua-duanya itu pendusta, dua orang itu sesat. Semoga Allah melaknati
keduanya. Wa kadzalika kullu mudda'in lidzalik ila yaumil qiyamah. Seperti itulah keadaan setiap orang yang ngaku nabi sampai hari kiamat. Hatta yuhtamu bil masih dajjal, sampai kemudian rantai nabi-nabi palsu itu nanti akan ditutup ya dengan penutup nabi palsu. Ya, penutup nabi palsu ada khatamun nabiyyin, ya, ada khatamud dajjalin, ya, ada penutup para nabi, ada juga penutup para dajjal, ya. Kok dajjal? Ya, Nabi SAW menyebut, ya, wa sayakhruju fi ummati kadzabun dajjalun salasun kulluhum yazumu annahu nabi. Kata Nabi SAW, akan muncul di tengah umatku, ya, 30 dajjal, ya. Setiap dari 30 dajjal itu ngaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi, lah nabi abadi, enggak ada satupun nabi sudahku. Disebut dajjal. Jadi ada beliau khatamun nabiyyin, maka al-masih ad-dajjal, ya, itu nanti di akhir zaman itu khatamud dajjalin, penutup para dajjal. Ya. Kenapa disebut al-masih ad-dajjal? Dajjal itu pendusta besar, pembohong besar. Sedangkan kalau al-masih itu li'anahu mamsuhul ain al-yumna. Makna yang pertama, dia disebut al-masih itu karena matanya yang kanan itu picek. Ya, matanya yang kanan itu apa? Picek. Ya, a'war. Wa innallaha laisa bi'awar. Sedangkan Allah itu enggak picek, enggak buta, enggak cacat matanya, enggak apa, pedet matanya. Ya. Dajjal itu, ya. Makanya disebut al-masih. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada umat manusia, kepada siapa saja yang akalnya waras, imannya normal, ya, bahkan orang yang cerdas sekalipun, ya, bagaimana omongan-omongan yang kosong, ya, keseharian yang rusak dari setiap siapa saja yang ngaku nabi, dari nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu bukan hanya ada di umat Muhammad SAW. Umat sebelumnya juga ada nabi palsu. Di kalangan Bani Israel juga ada nabi-nabi palsu. Ya. Bahkan di kalangan orang-orang filosof Yunan kuno ada juga nabi-nabi palsu. Ya. Menurut mereka kan sudah kita baca, nabi itu derajat yang bisa diraih dengan melalui riyadhah, melalui apa? Mujahadah. Iso dadi nabi. Ya. Kullu wahid, kata Ibnu Katsir, kullu wahid min haula'il kadzdzabin yakhluqallahu ma'al umur ma yashhadul ulama wal mu'minun bikadzibi man ja'a biha. Masing-masing dari para dajjal yang ngaku nabi itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan untuk mereka, masing-masing mereka, hal-hal yang menjadi tanda kepalsuan mereka di sisi para ulama dan orang-orang beriman. Wa hadza min tamami lutfillahi ta'ala bi khalqihi. Ini merupakan kesempurnaan kasih sayang Allah kepada manusia. Fa innahum bi dhururatil waqi' ay al-kadzabun la ya'murun bi ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar illa ala sabilil ittifaq aw lima lahum fihi minal maqasid ila ghairihi. Di mana setiap nabi palsu itu, ya, tidak bisa tidak, mereka itu tidak akan menyuruh kepada kemakrufan, tidak akan melarang kemungkaran. Kalaupun mereka nyuruh kebaikan, melarang kemungkaran, yaitu kebetulan saja.
ala sabil ittifaq aja, au lima lahum fi minal maqasid la ghairi, atau kalau tidak kebetulan ya karena mereka punya tendensi ketika mereka menyuruh berbuat baik, melarang dari berbuat mungkar, kalau nggak kebetulan ya apa, punya tendensi. Itu setiap nabi palsu begitu. Yakunun fi ghayatil ifki wal fujur fi aqwalihim wa af'alihim. Omongan dan tindakan mereka itu betul-betul sangat rusak, sangat bohong, sangat rusak, sangat fajir. Itu ya, kama qala ta'ala, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin, maukah aku beritahu kalian setan itu turun kepada siapa? Setan itu akan turun kepada siapa? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan itu akan turun kepada setiap affak, pendusta besar, athim, yang sangat berdosa. Ini nabi-nabi palsu itu tadi. Ya, nabi-nabi palsu itu tadi. Ya. Tapi di zaman tersebarnya ya penjajahan kaum kafir, nabi-nabi palsu itu kedudukannya di bawah penjajah. Nabi-nabi palsu itu kedudukannya di bawah penjajah. Ya, Indonesia dijajah sama demokrasi barat. Demokrasi barat. Di Indonesia ada nabi palsu, masih tunduk sama demokrasi. Di India, ketika India dikuasai, dijajah oleh Inggris, muncul nabi palsu. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad ya. Dia tunduk kepada penjajah Britania, pada penjajah Inggris ya. Beda dengan nabi yang sebenarnya, nggak akan tunduk kepada ideologi apapun, kepada power apapun, enggak, kecuali hanya kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Begitu juga para yang ngaku-ngaku Imam Mahdi itu. Ya, Imam Mahdi yang ngaku Imam Mahdi tunduk kepada sistem kekuasaan yang dia hidup di wilayah itu. Ya, itu salah satu Allah Subhanahu wa taala, cara Allah menunjukkan kepada orang-orang beriman kalau itu Mahdi palsu, nabi palsu. Hadza bi khilafi halil anbiya alaihi wasallam. Ini beda dengan ya para nabi yang asli, yang sebenarnya fa innahum fi ghayatil birr was sidq war rusd wal istiqamah wal adl fi ma yaquluna wa ya'muruna bi wa yanhauna anhu. Kalau nabi-nabi yang asli itu ya, mereka berada di puncak kejujuran, kebenaran, keistiqomahan, keadilan dalam setiap perkataan mereka, dalam setiap perintah dan larangan mereka. Ma'ama yu'ayyiduna bihi minal khawariq lil adat wal adil al wadhi wal barain barihat. Ditambah lagi dengan mukjizat-mukjizat yang mendukung kebenaran kerasulan kenabian mereka. Fassalawatullah wassalamu alaihim daiman mustamirran madamatil ardu wassamawat. Ya, ini bedanya nabi-nabi palsu dengan nabi-nabi yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.